Xiaomi mulai memboyong Redmi Note 12, ponsel yang diluncurkan pada Oktober lalu di Cina ke negara lain. Baru India yang sudah dipastikan akan kebagian HP anyar ini, tetapi tak menutup kemungkinan Indonesia juga akan segera dapat jatah. Redmi India pada Rabu 7 Desember 2022 mengumumkan bahwa Redmi Note 12 akan segera diluncurkan di India dalam waktu dekat. Lewat Twitter, Redmi India menyebar sebuah poster berisi pengumuman kehadiran Redmi Note 12. Kami soal demikian bunyi tulisan di dalam poster tersebut. Redmi Note 12 sendiri terdiri dari 4 anggota selain versi reguler ada varian Pro, Pro Plus dan terakhir Discovery. Belum diketahui varian mana saja yang akan didaratkan di India. Di Indonesia sendiri Redmi Note 12 dan Redmi Note 12 Pro sudah mengantongi TKDN dari Kementerian Perindustrian sejak akhir Oktober kemarin. TKDN sebesar 35% adalah salah satu syarat sebuah ponsel bisa dipasarkan di Indonesia. Adapun Redmi Note 12 memiliki TKDN hingga 38,2%. Meski demikian, sebuah rumor pada pertengahan November lalu menyebut bahwa Redmi Note 12 series akan meluncur di Asia dan Eropa mulai Desember. India disebut sebagai negara pertama yang menerima ponsel ini. Jika melihat pengumuman di India hari ini, tampaknya rumor tersebut benar adanya. Tetapi sayangnya Xiaomi Indonesia belum memberikan isyarat akan memperkenalkan Redmi Note 12 ke tanah air. Jika dilihat dari perilisannya, mungkin ponsel ini bakal cepat dirilis ke Indonesia pada bulan Januari 2023 mendatang, karena ponsel ini telah lolos TKDN Indonesia sejak Oktober 2022 kemarin. Sebelum masuk ke inti pembahasan, tolong kalian klik like dan subscribe-nya dulu, karena kalianlah penyemangat saya untuk selalu membuatkan konten HP baru setiap harinya. Sektor bodi dan fisik ponsel ini akan jadi bahan pembahasan pertama yang kami bahas. Mengenai desain ponsel ini sudah cukup elegan dan simpel dibanding sebelumnya. Entah kenapa saya sangat suka desain minimalis seperti ini, tidak banyak lubang kamera. Tapi ketiga kamera ponsel ini semuanya berfungsi, tidak ada yang gimmick. Untuk bodi belakang dan rangka samping, ya sayangnya ponsel ini masih dibaluti bahan plastik. Maklum di harga yang cuma 2 jutaan, sangat wajar dikasih bodi seperti itu. Mengenai tampilan visualnya, Redmi Note 12 dan Note 12 Pro sendiri mengusung konsep layar sentuh kapasitif yang menggunakan panel AMOLED display Mate A+. Sementara itu untuk ukuran layar Note 12 dan Note 12 Pro sendiri rupanya perangkat premium. Buatan Xiaomi ini mengusung layar seluas 6,67 inci. Dengan ketajaman resolusi Full HD Plus 1080x2400 pixel serta Dolby Vision, yang mana akan memicu kejernihan dan ketajaman gambar secara proporsional. Apalagi layar pada Redmi Note 12 dan Note 12 Pro ini juga sudah membawa kualitas HDR10+ dengan refresh rate 120Hz untuk memaksimalkan render grafis secara lebih taktis dan responsif. Untuk kecerahan layar smartphone Note 12 ini sudah support hingga 1200 nits. Sementara untuk versi Note 12 Pro, Note 12 Pro Plus dan Note 12 Explorer Edition hanya di tingkat 900 nits. Untuk soal perlindungan layarnya, dipastikan bahwa seluruh Redmi Note bakal melapisi layar visualnya dengan pelindung berupa Corning Gorilla Glass 5. Menginjak pada bagian lain, kini saya akan mengulas sisi hardware dan software dari spesifikasi Redmi Note 12 dan Note 12 Pro, di mana dalam soal ini Xiaomi akan menggunakan beberapa komponen hardware terbaru dan modern untuk menunjang percepatan sistem. Salah satunya yakni chipset garapan Snapdragon 4 Gen 1 dengan fabrikasi 6 nanometer, dengan keunggulan utamanya yakni memaksimalkan gaming dan kecerdasan buatan. Nah, sementara untuk versi Pro dan Pro Plus-nya, smartphone menggunakan chipset MediaTek Dimensity 1080. Terkhusus untuk global versi Pro ada kemungkinan besar memakai Snapdragon atau malah Dimensity 1080. Walaupun begitu, chipset terbaru dari MediaTek ini masih kalah dengan Dimensity 8100 yang ada di Poco X4 GT. Hanya saja keunggulan Dimensity 1080 ada pada support kamera hingga 200 megapiksel. Dari skor AnTuTu benchmark-nya pun chipset Dimensity 1080 masih di atas sedikit daripada Dimensity 920. Tidak ada perubahan signifikan untuk segi gamingnya. Tak sampai di situ, RAM yang diusung oleh HP Android Redmi Note 12 series ini pun cukup variatif. Mulai dari 6, 8, dan 12 GB tipe RAM akan membawa RAM LPDDR4X keluaran tahun kemarin. Bersamaan dengan itu, Redmi Note 12 dan Note 12 Pro telah menawarkan dua pilihan ruang simpan internal berkapasitas 128 dan juga 256 GB. Tipe internal menggunakan UFS 2.2 keluaran tahun kemarin.
Sementara itu, untuk menjamin setiap sistem berjalan secara sempurna, maka dalam hal ini pihak Redmi telah menyematkan sistem operasional Android 12 bagi platformnya. Beralih pada segmen lain, tak bisa dipungkiri bahwa lini kamera dari spesifikasi Redmi Note 12 dan Note 12 Pro kali ini juga menjadi bagian penting yang akan saya turut bahas mendalam. Di mana dalam hal ini Redmi akan menerapkan konsep modul 2 kamera belakang pada Note 12 biasa, yang masing-masing memiliki kekuatan sensor lensa 48 megapiksel dengan sensor ISOCELL JN1 dan makro 2 megapiksel. Kamera utama yang diusung oleh spek Xiaomi Redmi Note 12 ini berkemampuan rekam video 1080 piksel. Sehingga tak heran jika hasil video rekamannya begitu smooth dan tampak berkesan sinematik. Di samping itu, Xiaomi Redmi Note 12 akan menawarkan satu kamera depan 8 megapiksel, yang mana dilengkapi rekaman video 1080 piksel pada 30 fps saja. Sayang beribu sayang guys, ponsel Note 12 biasa sudah menghilangkan ultra wide. Sementara untuk versi Pro-nya menggunakan sensor 50 megapiksel Sony IMX766 OIS camera. Dan versi tertingginya Note 12 Pro Plus menggunakan 200 megapiksel OIS ISOCELL HPX. Untuk kedua kamera selfie Note 12 dan Note 12 Pro Plus memakai lensa 16 megapiksel OmniVision OV16A. Ada pula beberapa fitur koneksi yang berhubungan dengan transfer data, seperti Bluetooth 5.3, koneksi NFC, vapor cooling chamber, port infrared, dual speaker yang ditemani speaker Dolby Atmos, USB Type-C, dan USB on the go. Sementara itu, lubang audio jack 3,5 mm sebagai lubang headset kabel pada Xiaomi Redmi Note 12 dan Note 12 Pro masih tersedia, sehingga Mi fans tampak senang dengan kehadiran audio jack 3,5 mm ini. Terkhusus versi Redmi Note 12 biasa tidak mempunyai koneksi NFC, sehingga kalian harus berpikir ulang ketika mau membeli smartphone ini. Baterai pada spesifikasi Xiaomi Redmi Note 12 dan Note 12 Pro pun akan saya turut bahas secara mendalam dan cukup rinci karena ada beberapa fitur penting untuk mendukung performa daya baterai. Apalagi daya kapasitas baterai pada spek Xiaomi Redmi Note 12 biasa ini juga diklaim sudah lumayan, yakni hingga 5000 mAh dengan pengisi daya cepat sampai 33 watt. Sementara untuk versi Pro menggunakan baterai 5000 mAh dengan fast charging 67 watt. Untuk versi Pro Plus menggunakan baterai 5000 mAh dengan fast charging 120 watt. Nah, sementara untuk versi Note 12 Explorer Edition memakai fast charging 210 watt dengan baterai cuma 4300 mAh saja. Bergerak ke sesi lain, kini saya akan mengupas harga Redmi Note 12 series terbaru sebagai informasi pelengkap kali ini. Harga Xiaomi Redmi Note 12 ini tak bisa dilepaskan dari kehandalan maupun kinerja dari tiap sistem, yang sudah didukung fitur baru modern dan canggih. Buat kalian yang bertanya, bang, kapan ponsel ini datang ke Indonesia? Di India sana ponsel ini dirilis mulai dari tanggal 20 Desember 2022. Kapan masuk ke Indonesia, bang? Jika dilihat dari India sana biasanya ponsel menyusul seminggu atau 2 minggu setelah peluncuran India. Bisa jadi ponsel ini dirilis ke Indonesia pada kuartal pertama 2023 mendatang, antara Januari sampai April 2023. Semoga saja awal Januari ponsel ini sudah tiba ke Indonesia. Oke, itulah tadi pembahasan lengkap mengenai Xiaomi Redmi Note 12 series. Semoga informasi ini bisa menjadi manfaat bagi kalian semua.